Jadi catatan penting buat saya. Jadi apapun, gitu kan, itu kan kita jabarkan dalam tugas kita. Tapi semuanya harus kepentingan rakyat. Itu sudah ada diskusi belum sih Pak dengan Prof. Yusril? Oh ya, kemarin kita ada bertemu dengan Pak Yusril, sudah ada pembicaraan, tapi tentunya kan masih belum detail. Tapi artinya arahan-arahan sudah adalah dari beliau. Dia kan Menko saya, jadi kan harus mendengar juga dia sebagai Menko saya. Dan kita walaupun selama ini jadi teman, tapi kalau sudah sekarang kan dia Menko. Ya, jadi harus kita konsultasikanlah sesuatu pada beliau. Termasuk program prioritas mungkin Pak? Bahasa? Belum. Jadi baru nanti kan, habis dari sini mungkin kita ke Kumham, di Kumham kita bertemu, ada rencana sambut ya, penyambutan terhadap para menteri, kemudian setelah itu nanti kita mulai berdiskusi nanti. Mudah-mudahan kita nanti semuanya sudah bisa bertemu dan rapat dengan mereka. Berarti sudah tahu akan berkantor di mana Bang? Sementara dikabarkan di Kuningan, di kantornya Menteri Hukum dan HAM dulu itu. Ya. Ya, karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai wakil menteri, ya, Menko, saya harus cuti sebagai pengacara. Itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi yang biasanya tiap hari kita bekerja, terima fee, ada invoice dan sebagainya, sekarang ini hanya untuk negara saja. Ini pengabdian kita lakukan. Ya. Baik, terima kasih ya. Soal pekerjaan. Ya. Tadi sebenarnya udah obrolan ya Pak? Yuk, makasih. Terima kasih. Ya, kita harus tetap jalan langsung. Kabar. Pak, hari ini akan dilantik, kemudian apa yang jadi harapannya dan mungkin sudah ada arahan khusus Pak? Kalau arahan khusus rasanya belum, baru secara global. Tentu harapan kita Indonesia bersama dengan Pak Prabowo dan Kalau perempuan repotnya gitu, tapi alhamdulillah kemarin sudah diumumkan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto penempatan dari masing-masing anggota kabinet dan kami siap menerima mandat yang telah diberikan. Saya juga insya Allah nanti setelah semuanya rampung kita bersinergi dengan Bapak Menteri ya terkait apa yang kemudian nantinya akan menjadi prioritas untuk Kementerian Perdagangan. Yang penting kalau untuk ranah perdagangan adalah yang pertama selain dari nantinya tentu kita akan koordinasi dengan Pak Menteri, selebihnya juga mengenai bagaimana kita menjaga komoditas agar bisa berdaya saing dengan impor. Lalu kemudian ada perjanjian kerjasama luar negeri juga yang harus kita tuntaskan. Ada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Lalu kemudian juga ada berbagai macam pembahasan juga yang selama ini sudah jalan di World Trade Organization. Belum lagi karena pemanasan global ini kan lagi isu yang selalu dibahas ya. Jadi bagaimana dengan carbon trading, nah ini juga hal-hal yang nantinya akan kami diskusikan juga dengan Pak Menteri. Pokoknya kita saling berkolaborasi dan saling membantu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Insya Allah nanti kita lihat ya, mudah-mudahan bisa langsung bersinergi. Thank you. Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari Istana Merdeka, yang mana sebentar lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah wakil menteri untuk periode 2024 hingga 2029 dengan Kabinet Merah Putih. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah sejumlah wakil menteri. Mulai dari tadi sudah ada Otto Hasibuan, Wakil Menko Bidang Politik dan Keamanan, Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rorodia, Wakil Menteri Perdagangan, dan ada sejumlah wakil menteri lainnya yang sudah datang sebelumnya seperti Thomas Jiwandono dan juga Anggito Abimanyu selaku Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Kodari yang juga sudah datang, serta Anies Mata yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Dan saat ini para calon wakil menteri melakukan doorstop dengan rekan-rekan media di Istana Merdeka
sebelum melakukan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan ada 56 wakil menteri yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka di Jakarta Pusat. Sudah. Ini gimana Pak? Akan yakin bisa cepat ini? Alhamdulillah saya excited ya, karena saya sudah mengenal kementerian yang ini dan tentu saya berharap saya ada nilai tambahnya di situ dan kami sudah bertemu ya dengan Ibu Menteri dan juga dengan Pak Wamen, semuanya sudah mudah-mudahan langsung bisa start hari ini juga. Tantangannya kan ke depan banyak Pak. Ya. Tempo terus ini kan kementerian banyak banget. Ya. Betul ada alokasi juga. Karena ini gimana Sudah tadi saya sudah ngecek, sudah diakomodir, semua memang sudah ada alokasinya dan sudah siap ya saya kira dari situ. Jadi tidak ada risiko APBN apa-apa. Yang kita tuntut sekarang adalah bahwa dengan tambahnya jumlah menteri dan wamen ya produktivitasnya lebih meningkat, kinerjanya juga lebih meningkat ya ke depannya ya. Pak, itu kalau pembagiannya udah jelas tuh antara Bapak dengan Pak Secara informal sudah, tapi nanti akan digariskan oleh Menteri Keuangan. Nanti sore kita akan meeting langsung. habis Bapak kan menerima langsung. Bapak mungkin bagian Ya. Sebentar lagi akan dilantik, kemudian sudah ada arahan dari sebelumnya, kemudian fokus ke depannya juga atau targetnya ini sudah ada obrolan. Ya, nanti setelah Dan itu yang mungkin ada- Anda saksikan saat ini adalah kedatangan dari calon Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf yang hadir untuk melakukan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, nantinya Wakil Menteri BUMN lainnya ada dua. Yang pertama Kartiko Wirjoatmojo dan yang lainnya adalah Doni Oskaria. Mungkin ada pesan dari Pak Prabowo, Pak. Belum ada. Katanya ini ya diminta untuk pakai dasi warna biru gitu. Ya, katanya seperti itulah ya. Kita tunggu nanti ya. Mana persiapannya untuk pelantikan hari ini? Persiapannya tentu berkebaya ya Mbak ya. Kalau perempuan repotnya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah diumumkan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto penempatan dari masing-masing anggota kabinet. Dan yang kami Anda siap saksikan saat ini adalah sesi wawancara Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro bersama dengan rekan-rekan media di Istana Merdeka Jakarta Pusat menjelang pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029 yang akan dilaksanakan dan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama selain dari Ia nanti memberikan tentu kita keterangan koordinasi kepada dengan rekan-rekan media terkait apa yang akan dilaksanakan nantinya sebagai Wakil Menteri Perdagangan, mulai dari perjanjian SEPA, perjanjian WTO, dan sejumlah perjanjian lainnya yang akan dilanjutkan dari program Wakil Kementerian Perdagangan di periode sebelumnya di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ada berbagai macam pembahasan juga yang selama ini sudah jalan di World Trade Organization. Belum lagi karena pemanasan global ini kan lagi isu yang selalu dibahas ya. Jadi bagaimana dengan carbon trading, nah ini juga hal-hal yang nantinya akan kami diskusikan juga dengan Pak Menteri. Pokoknya kita saling berkolaborasi dan saling membantu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Insya Allah nanti kita lihat ya, mudah-mudahan bisa langsung bersinergi. Thank you. Mana persiapannya untuk pelantikan hari ini? Persiapannya tentu berkebaya ya Mbak ya. Kabar. Hari ini akan dilantik, kemudian apa yang jadi harapannya dan mungkin sudah ada arahan khusus Pak? Kalau arahan khusus rasanya belum, baru secara global. Tentu harapan kita Indonesia bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi jauh lebih baik lagi dan pada arah dan jalan yang tepat menuju Indonesia maju atau Indonesia Emas 2045 gitu. Mungkin sudah tahu nanti akan target kerjanya ke depan seperti apa di kementerian? Sementara saya masih memahami bahwa nggak ada persiapan khusus, yang penting saya akan melaksanakan semua apa yang telah diamanahkan, diperintahkan oleh Bapak
Presiden dan juga nanti Bapak Wakil Presiden ya terkait Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Ada beberapa pesan diantaranya agar bagaimana segera mengangkat agar desa-desa yang tertinggal bisa mengejar ya, kemajuannya dan juga jangan ada lagi kasus-kasus korupsi di pedesaan. Itu yang paling penting pesan dari Bapak Presiden. Insya Allah nanti saya akan membantu Pak Menteri, Pak Yandri bersama semuanya jajaran untuk memastikan bahwa seluruh desa di Indonesia akan bekerja, bergiat membangun desanya masing-masing untuk memastikan seluruh warga desa bisa bekerja, bisa sekolah anak-anaknya, bisa sejahtera, bisa makmur. Desa adalah negara kecil di Indonesia, jadi kemajuan desa menjadi penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita akan ikut berpartisipasi membangun bangsa melalui pembangunan desa di seluruh Indonesia. Cukup ya? Ada sedikit nggak Pak, ada langkah yang awal yang akan dilakukan setelah dilantik, mungkin pekerjaan pertama yang paling urgent? Yang pertama, saya nanti akan berkoordinasi mengikuti apa yang jadi perintah juga dari Pak Menteri, tapi yang paling penting diantaranya kita ingin memastikan bahwa seluruh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.